Nah, sekarang bagian yang paling menarik, inti dari semuanya. Kalian baru saja menemukan bukan sekadar resep. Kalian telah memahami prinsip dasar di balik penciptaan nutrisi yang mudah diserap tanaman atau bioavailable. Rahasianya bukan pada besi sulfat, melainkan pada kristal kecil asam sitrat yang bertindak sebagai kunci, membuka pintu dunia zat besi bagi tanaman. Kalian sendiri telah menciptakan apa yang di laboratorium disebut sebagai kompleks kelat. Dan ini bukan hanya pengobatan klorosis. Ini adalah dua keuntungan sekaligus. Kalian memberi makan tanaman, sekaligus melindunginya dari penyakit. Kalian tidak hanya menyiram, kalian melakukan terapi nyata, mengembalikan kesehatan dan kekuatan pada taman kalian. Jadi, mari kita simpulkan. Kombinasi sederhana antara besi sulfat dan asam sitrat ini memberikan kita solusi yang super efektif dan ekonomis. Ini membantu mengatasi kekurangan zat besi dengan cepat, mengembalikan warna hijau cerah pada daun, dan berfungsi sebagai pencegahan penyakit jamur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga resep sederhana namun ampuh ini membantu taman kalian menjadi lebih indah dan produktif. Jika informasi ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya, dan tekan tombol loncengnya. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk kalian. Pupuk atau perlindungan tanaman racikan sendiri apa yang sering kalian gunakan? Bagikan resep teruji kalian di kolom komentar. Mari kita saling bertukar pengalaman. Baiklah. Mari kita mulai dengan bahan utama resep kita. Saya yakin banyak dari Anda sudah punya di rak kebun. Ini dia, ferrous sulfate, atau dalam bahasa ilmiahnya, sulfat besi. Kristal berwarna hijau kebiruan yang indah ini tidak asing bagi setiap pekebun berpengalaman. Anda bisa menemukannya di hampir setiap toko pertanian atau toko peralatan rumah tangga, dan harganya sangat terjangkau. Ini salah satu bahan paling mudah didapat di antara perlengkapan pekebun. Biasanya, ferrous sulfate digunakan untuk membasmi lumut dan lumut kerak pada pohon, untuk mendisinfeksi gudang bawah tanah, atau untuk perawatan kebun di musim gugur, guna mencegah infeksi jamur. Dan untuk semua tugas ini, ia bekerja dengan sangat efektif. Banyak orang secara tradisional juga mencoba menggunakannya untuk memupuk tanaman yang kekurangan zat besi. Cukup larutkan dalam air, lalu siramkan ke akar. Tapi, disinilah letak kesalahan utamanya. Dalam bentuk yang sederhana ini, zat besi hampir tidak bisa diserap oleh tanaman. Ini ibarat memberi sebatang besi utuh kepada seseorang yang kekurangan zat besi, lalu berkata, "Makanlah ini, kamu butuh zat besi." Efeknya bisa dibilang nihil. Namun, bagaimana jika saya mengatakan bahwa dalam paket sederhana ini tersimpan potensi yang luar biasa? Kita saja yang belum tahu cara memanfaatkannya dengan benar. Hari ini, kita akan mengungkap kekuatan sejatinya. Namun, ferrosulfat saja belum cukup untuk mencapai keberhasilan penuh. Ia butuh pendamping rahasia yang akan membuat semua keajaiban itu terjadi. Dan saya berani bertaruh, pendamping ini kemungkinan besar sudah ada di dapur Anda sekarang. Dia adalah asam sitrat biasa. Betul sekali, bubuk kristal putih dalam sachet yang sering kita pakai untuk membuat kue, mengawetkan makanan, atau bahkan membersihkan kerak di teko. Harganya bahkan lebih terjangkau daripada pahlawan utama kita ini. Siapa sangka, si penghuni dapur yang seolah tak berarti ini justru merupakan kunci rahasia untuk kebun yang sehat dan subur. Asam sitrat inilah yang akan bertindak sebagai penerjemah ajaib yang memandu tanaman untuk menyerap zat besi dengan optimal. Layaknya seorang pemandu yang peduli, ia akan menggandeng ion-ion besi yang sulit diserap dan mengantarkannya langsung ke bagian tanaman yang paling membutuhkannya. Tanpa kehadirannya, resep kita ini tidak akan bekerja dengan sempurna. Jadi, segera ambil sachet asam sitrat itu dari dapur Anda.
Karena sekaranglah saatnya keajaiban di kebun Anda dimulai. Jadi, apa sih rahasianya? Mengapa kombinasi ini begitu efektif? Semua ini berkat reaksi kimia yang sederhana, namun sangat cerdas. Saat kita mencampur sulfat besi dengan asam sitrat di dalam air, kita memicu sebuah reaksi kimia. Bayangkan ion besi sebagai penumpang VIP yang berharga namun sangat rewel, dan molekul asam sitrat sebagai taksi yang nyaman. Taksi asam ini lalu membungkus penumpang besi tersebut, menciptakan sebuah selubung pelindung organik di sekelilingnya. Dan struktur baru inilah limusin lapis baja untuk besi, yang dalam kimia disebut chelate besi. Menariknya, kata chelate sendiri berasal dari kata Yunani chele, yang berarti capit. Ini sangat menggambarkan prosesnya. Molekul asam seolah-olah mencengkeram erat ion logam dengan capitnya, melindunginya dari berbagai gangguan eksternal. Dalam bentuk yang terlindungi inilah, tanaman dapat menyerap besi dengan sangat mudah dan hampir sepenuhnya, baik melalui daun maupun akar. Jadi kita tidak sekadar mencampur dua zat, kita menciptakan senyawa baru yang benar-benar bioavailable. Akhirnya kita tiba pada rahasia di balik angka fantastis kami. Efektivitas 200 kali lipat. Dari mana datangnya angka ini? Ini bukan trik pemasaran, ini murni biokimia sederhana. Ketika Anda menyiram tanaman dengan larutan zat besi konvensional, sebagian besar, bahkan hingga 99% darinya, di dalam tanah atau pada daun, akan sangat cepat terikat dengan unsur lain. Zat besi itu kemudian berubah menjadi bentuk yang tidak larut dan tidak bisa diserap oleh tanaman. Sederhananya, zat besi tersebut membatu. Tanaman melihatnya, zat itu ada di dekatnya, tapi tidak bisa memakannya. Ia hanya tergeletak sebagai beban mati tanpa memberikan manfaat apa-apa. Namun chelate besi kami yang dilindungi oleh perisai, asam sitrat, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ia dengan mudah menembus membran sel daun. Penyerapan oleh tanaman bisa mencapai hampir 100%. Coba bandingkan, hanya persentase sangat kecil di satu sisi, dan hampir 100% di sisi lain. Perbedaannya sangat besar. Inilah mengapa efek dari perawatan semacam ini tidak terlihat setelah sebulan, melainkan hanya dalam hitungan beberapa hari. Tanaman mendapatkan dorongan nutrisi yang sangat kuat, persis apa yang mereka butuhkan, dan dalam bentuk yang paling mudah mereka serap. Bagaimana dengan penghematan 2 kali lipat? Nah, caranya sungguh sangat sederhana. Coba saja mampir ke toko perlengkapan taman manapun dan lihatlah rak-rak pupuk. Cari botol atau kemasan cantik bertuliskan chelate besi atau besi dalam bentuk yang mudah diserap. Ya, itulah persisnya yang sedang kita racik bersama ini. Sekarang, coba perhatikan harganya. Anda akan melihat bahwa produk jadi ini harganya jauh lebih mahal, bahkan berkali-kali lipat dari komponen-komponennya secara terpisah. Jadi, untuk apa sebenarnya kita membayar lebih? Untuk mereknya, kemasan yang menarik, biaya pemasaran, dan karena ada orang lain yang sudah mencampurkan kedua bahan itu untuk kita. 1 sachet sulfat besi dan 1 sachet asam sitrat. Jika digabungkan, harganya mungkin hanya setara dengan secangkir kopi. Dari jumlah tersebut, Anda bisa membuat puluhan liter larutan ajaib kita ini. Sedangkan untuk chelate besi yang sudah jadi, dengan uang yang sama, Anda hanya akan mendapatkan sedikit, mungkin cukup untuk beberapa kali aplikasi saja. Jadi, intinya, kita menciptakan produk kelas premium yang sangat efektif dengan tangan kita sendiri, menghemat setidaknya 2 hingga 3 kali lipat biaya. Inilah yang disebut berkebun cerdas dalam praktik, hasil maksimal dengan biaya minimal. Baiklah, soal teori sudah jelas ya. Sekarang saatnya yang paling penting, praktik. Mari kita langsung ke resepnya. Ingat-ingat, atau lebih bagus lagi, catat baik-baik proporsi dasar ini. Kita akan menyiapkan eliksir ini dengan takaran untuk ember atau alat semprot standar berkapasitas 10 liter. Jadi,
Untuk 10 liter air, kita hanya memerlukan 1 sendok makan besi sulfat. Ya, hanya 1. Gunakan sendok makan biasa, tidak perlu terlalu menggunung. Jika Anda punya timbangan, untuk lebih akuratnya, ini sekitar 20 atau paling banyak 25 gram. Tidak perlu lebih dari itu, karena dalam hal ini yang penting bukan hanya konsentrasi, tapi juga bentuk kimia yang tepat. Ingat ya, 10 liter air, 1 sendok makan besi sulfat. Komponen pertama ini mudah dan jelas, kan? Sekarang, mari kita beralih ke komponen kedua, yang tak kalah pentingnya. Sekarang, mari kita bahas bahan rahasia kita. Berapa banyak asam sitrat yang kita butuhkan? Rasionya di sini jauh lebih sederhana. Kita hanya butuh asam sitrat setengah dari jumlah tawas besi. Jadi, jika kita menggunakan 1 sendok makan tawas besi, maka kita perlu setengah sendok makan asam sitrat. Dalam satuan gram, ini sekitar 10 gram. Ini adalah rasio yang sangat penting, 2:1. 2 bagian tawas besi untuk 1 bagian asam sitrat. Mengapa rasio ini begitu penting? Jika asam sitrat terlalu sedikit, tidak semua ion besi dapat berubah menjadi bentuk kelat, sehingga efektivitas larutan akan berkurang. Namun, jika terlalu banyak asam sitrat, ini bisa merugikan daun tanaman yang sensitif. Oleh karena itu, aturan emas dalam resep kita adalah rasio 2:1. 1 sendok makan tawas besi dan setengah sendok makan asam sitrat. Baiklah, kita sudah sepenuhnya menentukan bahan-bahan dan jumlahnya. Ini adalah dasar utama dari semuanya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya akan jelaskan rahasia terpenting dalam proses ini yang sering dilewatkan banyak orang. Keberhasilan seluruh proses ini sangat bergantung pada urutan langkah-langkahnya. Kita tidak bisa sembarangan mencampur semua bahan ke dalam ember berisi air, lalu mengaduknya begitu saja. Kita harus bertindak layaknya seorang ahli kimia sejati. Siapkan sebuah wadah kecil, kira-kira berkapasitas setengah liter. Tuangkan sedikit air hangat ke dalamnya, sekitar 40-50 derajat Celcius. Air hangat akan mempercepat proses pelarutan. Nah sekarang, ini dia poin krusialnya. Yang pertama kita masukkan ke dalam wadah ini adalah asam sitrat, bukan kuporos, melainkan asamnya. Ini sangat penting dan mendasar. Kita perlu menciptakan lingkungan asam terlebih dahulu, ibaratnya menyiapkan taksi kita untuk menjemput penumpang penting. Aduk airnya dengan seksama hingga semua kristal asam larut sempurna. Pastikan airnya menjadi bening dan jernih. Langkah pertama ini adalah pondasi untuk reaksi kimia yang tepat. Setelah asamnya benar-benar larut dan larutan asam kita siap, kita tambahkan 1 sendok makan besi sulfat ke dalam wadah yang sama ini. Tuangkan dan aduk kembali hingga rata. Nah, disinilah bagian yang paling menarik akan dimulai. Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana proses kimia yang kita bicarakan itu terjadi. Larutan yang tadinya bening akan mulai berubah warna di hadapan Anda. Warnanya akan menjadi oranye muda, mirip warna jus jeruk. Jangan kaget, ini bukan karat. Justru ini adalah pertanda jelas bahwa reaksi berjalan dengan benar. Ini adalah warna dari ferisitrat yang terbentuk, yaitu bentuk kelat yang kita inginkan. Jika Anda melihat nuansa oranye ini, selamat, Anda berhasil. Anda telah menciptakan konsentrat eliksir ampuh kita. Sekarang, tinggal 1 langkah terakhir. Setelah konsentrat oranye kita siap dan semua kristal di dalamnya larut sempurna, kita ambil wadah utama. Wadah ini bisa berupa penyiram tanaman atau tangki semprot yang sudah berisi 10 liter air bersih. Sekarang, kita cukup tuangkan isi botol kecil konsentrat kita ke dalam wadah yang lebih besar. Tapi jangan berhenti di situ. Kita perlu mengaduknya lagi dengan baik, agar konsentrat kita tercampur rata ke seluruh volume air. Anda bisa menggunakan stik kayu, atau cukup menggoyangkan alat penyemprotnya. Air di wadah utama juga akan sedikit berubah warna menjadi jingga. Selesai, larutan super kita siap digunakan. Seperti yang Anda lihat,
Prosesnya tidak lebih dari 5 menit. Namun 5 menit ini akan membawa manfaat besar bagi taman Anda. Mudah, cepat, dan sangat efektif. Mari kita bahas sedikit tentang keamanan dan beberapa detail teknis penting. Meskipun bahan-bahan yang kita gunakan terbilang sederhana untuk kebutuhan rumah tangga, tindakan pencegahan dasar mutlak tidak boleh diabaikan. Pertama, pastikan Anda selalu menggunakan sarung tangan karet. Ferrosulfat, terutama dalam bentuk konsentrat, bisa meninggalkan noda karat yang membandel di kulit Anda dan juga dapat membuat kulit menjadi kering. Kedua, ini adalah aturan yang tak kalah penting. Untuk menyiapkan larutan, gunakan hanya wadah yang terbuat dari plastik, kaca, atau bahan berenamel. Jangan gunakan wadah logam sama sekali. Hindari ember galvanis atau panci aluminium. Mengapa? Karena larutan kita, terutama yang pekat, adalah zat yang sangat reaktif secara kimia. Ketika bersentuhan dengan permukaan logam, zat ini akan bereaksi dengan logam tersebut, bukannya dengan komponen larutan yang kita inginkan. Akibatnya, Anda tidak akan mendapatkan senyawa yang kita butuhkan, dan seluruh keajaiban prosesnya akan hilang. Jadi, ingatlah, ember plastik, toples kaca, atau baskom berenamel, itulah pilihan terbaik dan teraman kita untuk proses ini. Kapan waktu terbaik untuk melakukan perawatan ini? Pertanyaan ini sangat penting karena akan memengaruhi tidak hanya efektivitasnya, tetapi juga keamanan bagi tanaman itu sendiri. Waktu yang ideal adalah pagi hari, tepat setelah matahari terbit saat sinarnya masih lembut dan belum menyengat. Atau sore hari setelah matahari terbenam ketika panas terik sudah mereda. Cuaca mendung namun tidak berangin juga merupakan pilihan yang sangat baik. Aturan utamanya adalah menghindari penyemprotan di bawah sinar matahari langsung yang terik. Mengapa demikian? Tetesan air apapun pada daun saat cuaca panas akan berfungsi seperti lensa kecil yang memfokuskan sinar matahari. Ini dapat menyebabkan luka bakar mikro pada permukaan daun yang lembut, dan larutan kita meskipun encer tetap mengandung asam. Oleh karena itu, agar tidak merusak melainkan hanya membantu, pilihlah waktu yang sejuk di siang hari atau saat cuaca berawan untuk penyemprotan. Idealnya setelah penyemprotan, jangan sampai turun hujan setidaknya selama beberapa jam agar larutan sempat terserap dengan baik. Perawatan ini merupakan solusi vital bagi sebagian besar tanaman di kebun Anda. Lantas, tanaman apa saja yang paling diuntungkan dari asupan zat besi ini? Yang pertama dan utama, tak lain adalah sang ratu taman, mawar. Tanaman inilah yang paling sering menderita klorosis, ditandai dengan daun-daun mudanya yang tampak memutih. Di urutan kedua ada hortensia, terutama jenis berdaun lebar. Bagi hortensia, asupan zat besi yang cukup tidak hanya menjamin kesehatan, tetapi juga warna bunga yang cerah dan menawan. Semua pohon buah seperti apel, pir, prem, dan ceri juga akan sangat berterima kasih atas nutrisi tambahan ini. Anggur juga merupakan kandidat penting untuk perawatan ini, karena gejala klorosis pada tanaman ini sangat jelas terlihat. Jangan lupakan pula kebun sayur. Tanaman sayuran seperti tomat, mentimun, cabai, dan bahkan stroberi sangat merespons positif pemupukan dengan kelat besi ini. Singkatnya, ini adalah eliksir universal yang bermanfaat bagi hampir semua penghuni kebun dan lahan sayuran Anda. Nah, larutan kita sudah siap dan waktu yang tepat juga sudah ditentukan. Sekarang, bagaimana cara pengaplikasiannya? Metode paling efektif adalah penyemprotan langsung pada daun. Dalam istilah ilmiah, ini dikenal sebagai pemupukan foliar atau pemupukan melalui daun. Kita tuangkan larutan ini ke dalam alat penyemprot. Bisa penyemprot tangan kecil untuk beberapa tanaman mawar, atau alat penyemprot kebun berukuran besar untuk seluruh taman. Tugas kita adalah membasahi daun tanaman secara merata dari kedua sisinya, baik bagian atas maupun bawah. Mengapa ini sangat penting? Karena melalui stomata, mulut daun yang sangat kecil di permukaan daun, chelate besi akan terserap dengan sangat cepat
dan langsung masuk ke sistem peredaran tanaman. Ini ibarat pertolongan pertama yang mulai bekerja hanya dalam hitungan jam. Dalam beberapa hari saja, Anda sudah bisa melihat hasilnya secara langsung. Daun-daun yang menguning akan mulai menghijau kembali, dan tanaman akan tampak lebih segar serta sehat. Ini adalah cara paling langsung dan tercepat untuk mengantarkan nutrisi penting ke tanaman. Namun, ingatlah untuk menggunakannya secara bijak. Larutan kami bukan sekadar air biasa, melainkan cairan konsentrat yang kuat dan sangat pekat. Layaknya obat yang berkhasiat tinggi, penggunaannya tidak boleh berlebihan. Meskipun jarang terjadi, kelebihan dosis zat besi juga dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Lalu, seberapa sering perawatan ini sebaiknya dilakukan? Jika tujuannya untuk pencegahan, demi menjaga tanaman tetap sehat dan kuat, 1 atau 2 kali per musim sudah cukup. Misalnya, sekali di awal masa pertumbuhan aktif, sekitar bulan Mei hingga Juni, dan yang kedua di pertengahan musim. Namun, jika Anda melihat tanda-tanda klorosis yang jelas, artinya Anda sedang melakukan pengobatan. Anda bisa menyemprot tanaman 2 hingga 3 kali, tetapi harus dengan jeda 10 hingga 14 hari. Berikan waktu bagi tanaman untuk menyerap dosis yang diberikan dan menunjukkan reaksinya. Tidak perlu menyiramnya setiap hari. Ingatlah, dalam berkebun, sama seperti dalam dunia medis, prinsip utamanya adalah jangan membahayakan. Banyak orang mungkin bertanya, apakah larutan ini bisa disiramkan langsung ke akar tanaman? Jawabannya, ya, bisa. Tanaman mampu menyerap chelat besi ini juga melalui sistem perakaran mereka. Cara ini pun akan jauh lebih efektif dibanding menyiram dengan pupuk besi sulfat biasa. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk pemupukan melalui akar, Anda akan membutuhkan larutan dalam jumlah yang jauh lebih banyak, terutama jika yang dipupuk adalah pohon besar. Kedua, efek dari penyiraman semacam ini akan lebih lambat dan tidak langsung terlihat. Zat besi memerlukan waktu untuk bergerak dari akar hingga mencapai daun-daun bagian atas. Penyemprotan pada daun ibarat pertolongan pertama bagi tanaman Anda. Anda memberikan nutrisi langsung ke tempat yang membutuhkan, sehingga efeknya bisa langsung terlihat, hampir seketika. Sementara penyiraman ke akar lebih seperti terapi atau perawatan jangka panjang yang bekerja untuk perbaikan di masa mendatang. Jadi, jika Anda melihat tanda-tanda klorosis yang jelas dan menginginkan hasil yang cepat, penyemprotan adalah pilihan yang tepat. Namun, jika tujuan Anda adalah memperbaiki kondisi tanah secara menyeluruh, maka penyiraman ke akar juga bisa menjadi pilihan yang baik. Selain mengatasi defisiensi zat besi, apalagi keunggulan larutan kami? Nah, disinilah tersembunyi satu bonus menarik lainnya. Seperti yang kita tahu, ferrosulfat adalah fungisida yang ampuh, alias zat pengendali penyakit jamur. Dan dalam komposisi larutan kami, sifat fungisidanya tetap terjaga. Jadi, ketika Anda melakukan penanganan klorosis, Anda sekaligus memberikan perlindungan awal atau pencegahan ringan terhadap berbagai penyakit jamur yang mengganggu, seperti embun tepung, bercak daun, skep pada apel dan pir, serta downy mildew pada anggur. Tentu saja, ini tidak akan menggantikan perlakuan khusus dengan fungisida yang lebih kuat jika penyakitnya sudah parah atau menyebar luas. Namun, sebagai agen pencegah yang dapat memperkuat kekebalan tanaman dan menekan perkembangan spora jamur pada tahap awal, larutan kami bekerja sangat efektif. Jadi, Anda mendapatkan manfaat ganda dalam satu kemasan. Memberi nutrisi sekaligus melindungi tanaman Anda. Mari kita bongkar satu mitos berkebun yang sangat populer, tapi sama sekali tidak berguna. Pasti Anda pernah dengar, atau bahkan mencoba sendiri, mengubur paku berkarat, kaleng, atau benda-benda besi tua lainnya di bawah pohon dan semak. Logikanya sekilas terlihat kuat. Tanaman kekurangan zat besi, jadi kita berikan zat besi. Sayangnya, ini tidak berfungsi. Zat besi dalam karat berada dalam bentuk teroksidasi,
sering disebut bentuk trivalen. Bentuk ini sama sekali tidak bisa diserap oleh tanaman. Agar tanaman bisa menyerap sedikit saja zat besi dari paku ini, di dalam tanah harus terjadi proses kimia yang sangat kompleks dan sangat lambat. Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dengan mengubur paku, Anda pada dasarnya hanya membuang sampah besi tua di tanah. Ini sama saja seperti mencoba menghilangkan haus dengan meletakkan sebotol air minum yang tersegel di samping Anda. Ada airnya, tapi tidak bisa diminum. Metode kami dengan kelat, itu seperti memberikan air yang sama kepada tanaman, tapi sudah dalam gelas, siap untuk diserap. Ada satu hal penting lagi yang perlu Anda perhatikan. Larutan yang sudah disiapkan harus segera digunakan. Begitu Anda selesai mencampurnya, dalam beberapa jam ke depan, larutan itu harus langsung dipakai. Larutan ini sama sekali tidak bisa disimpan. Kenapa begitu? Seiring waktu, kompleks helat yang terbentuk dari asam sitrat ini akan mulai terurai atau rusak karena paparan cahaya dan oksigen. Warna oranyenya akan perlahan memudar, dan di bagian bawah wadah bisa muncul endapan berwarna kecoklatan. Ini menandakan bahwa zat besi di dalamnya kembali berubah menjadi bentuk yang tidak berguna dan tidak bisa lagi diserap. Dengan kata lain, larutan ini akan kehilangan khasiatnya. Oleh karena itu, buatlah larutan ini secukupnya saja, sesuai dengan jumlah yang akan Anda pakai dalam satu waktu. Jangan menyiapkannya dalam jumlah besar untuk disimpan, apalagi untuk kebutuhan seminggu ke depan. Larutan yang baru diracik adalah yang paling ampuh dan efektif. Analogi mudahnya, ini seperti jus buah segar. Harus segera diminum setelah diperas agar Anda mendapatkan manfaat terbaik. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting, belajar mengamati tanaman Anda dengan cermat. Mereka akan berbicara dan memberitahu Anda kapan mereka membutuhkan pertolongan. Klorosis memiliki gejala yang sangat khas dan mudah dikenali. Tanda pertama dan paling jelas adalah menguningnya daun-daun muda di bagian pucuk. Daunnya akan terlihat kuning, bahkan memutih. Namun urat-urat daunnya tetap hijau cerah, membentuk pola jaring yang sangat jelas. Ini adalah gambaran klasik dari kekurangan zat besi. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, daun-daun tua juga akan menguning, tunas mulai mengering, serta bunga dan bakal buah akan rontok. Jangan tunggu sampai situasi memburuk hingga kritis. Begitu Anda melihat gejala awal ini pada daun-daun muda, bertindaklah tanpa menunda. Semakin cepat Anda melakukan perawatan khusus dari kami, semakin cepat dan mudah tanaman Anda pulih, lalu kembali memanjakan mata Anda dengan penampilannya yang sehat, serta hasil panen yang melimpah. Nah, ini dia bagian yang paling menarik, inti dari semuanya. Anda baru saja menemukan lebih dari sekadar resep. Anda telah memahami prinsip dasar di balik penciptaan nutrisi yang mudah diserap tanaman. Rahasia utamanya bukan pada besi sulfat itu sendiri, melainkan pada kristal kecil asam sitrat yang bertindak sebagai kunci, membuka pintu dunia zat besi bagi tanaman. Anda sendiri telah menciptakan apa yang di laboratorium dikenal sebagai kompleks kelat. Dan ini bukan hanya sekadar obat untuk klorosis, ini adalah pukulan ganda yang ampuh. Anda sekaligus memberi nutrisi pada tanaman dan melindunginya dari penyakit. Anda tidak hanya menyiram, Anda melakukan terapi sejati, mengembalikan kesehatan dan kekuatan pada taman Anda. Jadi, mari kita rangkum. Kombinasi sederhana antara besi sulfat dan asam sitrat ini memberikan kita solusi yang sangat efektif dan ekonomis. Ini membantu mengatasi kekurangan zat besi dengan cepat, mengembalikan warna hijau pekat pada daun, dan berfungsi sebagai pencegahan penyakit jamur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga resep sederhana namun ampuh ini membantu taman Anda menjadi lebih indah dan produktif. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan channel ini, agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekarang, saya ada pertanyaan untuk Anda.
Metode atau ramuan buatan sendiri seperti apa yang Anda gunakan untuk memupuk dan melindungi tanaman Anda? Bagikan resep andalan Anda di kolom komentar. Mari kita saling bertukar pengalaman.